Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita masih bisa bersama-sama beribadah meskipun dalam online, tapi kita tetap percaya bahwa kehadirat Tuhan Yesus nyata dalam setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita akan merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang menyentuh setiap hati kita. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat setiap kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sebab itu Bapa yang baik, ini setiap kami Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa yang baik. Kami mau meninggikan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah hadir dalam ibadah kami. Amen. Dan Tuhan akan menyatakan hadirat Tuhan Yesus bagi setiap kami. Amen. Bapa yang baik, saat hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Berkati setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya Tuhan. Biar melalui ibadah kami, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang ajaib. Ajaib dan heranlah perbuatan-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, ini setiap kami anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Yesus Tuhan yang hidup, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Yesus, hosana bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Mari saudara-saudaraku, kita berikan waktu untuk Tuhan. Kita membebaskan roh kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Yesus Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang sangat ajaib. Kasih-Mu tiada terukur Tuhan, rancangan-Mu sungguh indah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha
dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Bapa yang baik, sebentar kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau Tuhan. Biar hati Tuhan kami boleh disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita saudara, sebab kita punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Pengorbanan Tuhan atas hidup kita sangat ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita saudara-saudaraku, kita mau naikkan pujian kita mau nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam situasi dan suasana Natal di tahun 2021 ini. Kita bersyukur karena Tuhan menolong sampai saat ini, dan itu menjadi dasar bagi kita untuk tetap percaya ketika kita memasuki tahun-tahun selanjutnya, Tuhan juga akan menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam bagian dari perayaan-perayaan Natal yang kita rayakan di dalam sukacita yang besar oleh karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Kita mau mempelajari firman Tuhan yang menjadi alasan mengapa kita mengalami sukacita besar ketika kita merayakan Natal. Kenapa malaikat itu mengatakan bahwa aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Apa makna perkataan dari malaikat yang disampaikan kepada para gembala ketika Tuhan Yesus lahir? Nah, kita mau bersama-sama mempelajari, masih berkaitan juga dengan seringnya kita mendengar liturgi-liturgi yang dibaca atau yang dihafalkan oleh anak-anak, bahkan juga orang-orang tua yang juga menyampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam perayaan-perayaan Natal. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
itu adalah yang Tuhan berikan. Lalu di dalam ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu juga memiliki arti bahwa manusia diciptakan memiliki dengan kemampuan untuk memilih. Salah satu ciri dari pribadi adalah dapat memilih. Dan manusia juga dapat mempergunakan kemampuan memilihnya itu ketika Allah mengatakan jangan engkau memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan manusia bisa saja tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan manusia tetap hidup di hadapan Tuhan di dalam segala kesempurnaan. Tetapi manusia juga dapat memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan itu menggambarkan bagaimana Tuhan menginginkan supaya manusia itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kalau dikaitkan dengan perkataan bahwa manusia dapat memilih, maka kita juga dapat mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah hubungan antara Tuhan dan manusia yang terjadi oleh karena manusia memilih dengan sukarela, manusia dengan kesadarannya tanpa paksaan, manusia memilih untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang diprogram sedemikian rupa dan tidak bisa salah dari program Allah. Tapi manusia diberikan hak bebas, diberikan kemampuan untuk memilih. Manusia bukan robot, tetapi manusia adalah pribadi yang dapat memilih. Dan Tuhan menginginkan supaya manusia memilih untuk berhubungan baik dengan Tuhan. Sayang manusia kemudian tidak memanfaatkan kemampuannya untuk memilih itu dengan memilih taat kepada Tuhan, tetapi justru manusia melanggar perintah Tuhan, melanggar larangan Tuhan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya tragedi terbesar manusia, inilah masalah terbesar manusia. Inilah yang harusnya menjadi sumber duka cita yang paling besar. Ini adalah sumber malapetaka. Ini adalah sumber murka yang harus diterima oleh manusia. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa susah yang melebihi dari keadaan manusia berdosa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia, ketika manusia masih ada di dalam dosa, sesungguhnya manusia masih ada di dalam duka cita yang besar. Apapun yang dimiliki oleh manusia, sesungguhnya ketika manusia masih berada di dalam dosa, manusia sedang berada di dalam situasi terburuknya. Maka kalau itu adalah situasi terburuk, dan situasi terburuk itu bisa ditanggulangi, bisa diselesaikan, maka itu akan menjadi sumber sukacita besar. Saya mau tekankan bahwa dosa adalah hal yang paling merugikan manusia. Dosa adalah hal yang paling membuat manusia terpuruk, menderita, manusia mengalami kesusahan, kepedihan, manusia mengalami masa-masa terburuk, baik di dalam pikiran, perasaan, bahkan di dalam kehidupannya. Dosa itu adalah titik terendah dari kehidupan manusia, dan itu adalah masalah terbesar manusia. Ini adalah masalah terpenting manusia. Ini adalah hal yang berkaitan dengan berbicara mengenai kekekalan manusia juga. Akhir dari kehidupan manusia bukan hanya ketika manusia ada di muka bumi, tetapi ini akan sangat menentukan masa-masa kehidupan manusia yang kekal, ribuan, jutaan, bahkan tak terbatas di dalam kekekalan. Maka ini sungguh-sungguh hal yang serius bagi manusia. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang menjadi perhatian paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Manusia harusnya sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, karena memang inilah hal yang paling mendasar di dalam kehidupan manusia.
Dosa itu berbicara tentang jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Jadi manusia diciptakan dalam kesempurnaan oleh Tuhan, dan ketika manusia mengurangi standar itu, maka itulah dosa. Di dalam kekristenan, dosa tidak selalu disebut dosa kalau itu sudah menjadi bentuk dalam tindakan. Karena dosa di dalam kehidupan manusia itu, bahkan kalau dalam kekristenan, motivasi seseorang itu pun sudah bisa membuat orang dinyatakan berdosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi jelas bahwa memiliki hati yang membenci saja itu sudah dosa, walaupun belum dalam tindakan nyata. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini berbicara tentang latar belakang yang mendorong motivasi apa yang terjadi di dalam hati. Tidak harus dalam bentuk tindakan. Dan kita menyadari hal-hal semacam inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Bahkan di dalam kitab Yakobus dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Manusia, di dalam kekristenan, manusia itu berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, itu juga sudah bisa dinyatakan sebagai berdosa. Kalau dia tahu harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, itu juga sudah dikategorikan sebagai berdosa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang berdosa. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah kita, karena respon Tuhan terhadap manusia yang berdosa itu adalah respon yang memberikan jalan keluar bagi manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, respon Tuhan terhadap manusia yang telah jatuh di dalam dosa adalah Tuhan tetap mengasihi manusia. Betapa besarnya kasih Tuhan, karena kasih adalah karakter Tuhan. Kasih adalah sifat Tuhan sendiri. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi, karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, karena Tuhan adalah kasih, maka Tuhan mengasihi manusia bahkan ketika manusia telah jatuh di dalam dosa. Syukur kepada Tuhan Allah kita, masalah utama manusia, masalah terpenting, masalah mendasar manusia diselesaikan oleh Tuhan oleh karena kasih-Nya. Kasih-Nya itulah yang mendorong Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal, yang kita rayakan kelahirannya di dalam Natal ini, kelahiran Kristus Yesus Tuhan, yang pada intinya Yesus akan mati di atas kayu salib, sehingga dengan demikian kematian yang harusnya diterima oleh manusia itu dilaksanakan, dieksekusi di dalam kematian Kristus, sehingga manusia tidak perlu lagi mengalami kematian kekal. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang menggerakkan Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan. Sebenarnya Tuhan dapat saja pada perkataan yang mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Respon Tuhan terhadap manusia yang berdosa tidak harus menyelamatkan manusia. Tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada tuntutan oleh siapapun terhadap Tuhan bahwa Tuhan harus menyelamatkan manusia. Tidak ada. Tidak ada hukum, tidak ada undang-undang, tidak ada yang mengharuskan Tuhan menyelamatkan. Tuhan bisa saja langsung menghukum mati manusia. Tuhan bisa saja langsung menghukum manusia di dalam kekekalan. Tetapi Tuhan memilih. Tuhan merespon dengan kasih-Nya, sehingga Tuhan menganugerahkan kepada kita. Dan inilah kabar baiknya bagi kita, bahwa oleh karena kasih Tuhan, Tuhan menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga masalah dosa yang harusnya kita tanggung diselesaikan di dalam Kristus Yesus. Dan dengan demikian inilah yang harus menjadi sumber sukacita. Malaikat mengatakan kesukaan besar, haleluya. Amin, saudara. Kesukaan besar kita harus didasarkan pada hal ini. Perayaan Natal harus didasarkan pada keselamatan di dalam Kristus. Perayaan Natal harus dirayakan dengan sukacita besar, dengan
situasi yang menyenangkan, walaupun dunia di sekitar kita tidak memberikan alasan untuk kita bersuka cita, walaupun situasi tidak mendukung untuk kita bersuka cita, walaupun keadaan ekonomi mungkin belum cukup baik untuk kita bersuka cita, mungkin kondisi kesehatan kita belum cukup baik untuk kita bersuka cita, tapi ada satu sumber sukacita yang mengalahkan semua alasan itu, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Tidak ada alasan lagi yang dapat menghilangkan atau membatalkan sumber sukacita di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita sudah mendapatkan sukacita besar. Kita telah mendapatkan kesukaan besar. Kalaupun manusia telah jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tidak menghukumnya. Justru respon Tuhan adalah Tuhan menggantikan hukuman yang harusnya diterima oleh manusia. Dengan Kristus lahir menjadi manusia, menggantikan hukuman bagi manusia, lalu kita menerima berkat dari apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, karena Kristus memberikan jalan keselamatan bagi kita sekalian. Itu sebabnya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu saudara melihat sekeliling untuk bersuka cita. Cukup pandang Kristus, cukup lihat bagaimana Kristus berkorban bagi saudara, cukup melihat bagaimana Kristus mengasihi saudara dan saya, cukup melihat apa sesungguhnya makna dan arti yang sungguh-sungguh dari Natal itu seharusnya sudah membuat kita bersuka cita di hadapan Tuhan, bersuka cita di muka bumi ini, karena alasan di muka bumi, situasi yang buruk di muka bumi pun tidak bisa menghapuskan sumber sukacita, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersuka cita pada perayaan Natal tahun ini, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kita harus melakukannya dengan pembatasan-pembatasan, dengan situasi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi itu tidak menghilangkan sukacita kita, tidak akan menghilangkan kesukaan besar kita, karena Kristus sudah lahir untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena sesungguhnya kami manusia telah berdosa, tetapi respon Tuhan yang mengasihi manusia, yang tetap mengasihi manusia, menganugerahkan keselamatan dalam Kristus Yesus menjadi sumber sukacita terbesar kami, yang mengalahkan semua alasan-alasan untuk kami bersuka cita, untuk mengalahkan semua alasan kami bergembira, karena kami tahu bahwa di dalam Kristus itu adalah cukup untuk semuanya. Tuhan, Engkau juga memberkati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengalami sukacita yang besar. Roh Kudus, Engkau akan tolong kami supaya kami bisa mengalami sukacita yang besar. Bapak yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, berkati seluruh sidang jemaat yang mengungkapkan sukacita mereka atas korban Kristus melalui harta kekayaan dengan persembahan, dengan perpuluhan, dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Engkau memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada pada-Mu. Engkau menyatakan kemurahan-Mu, Engkau menolong kehidupan sidang jemaat sepanjang minggu, bahkan sepanjang kehidupan mereka. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Surahkan berkat-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan saudara memiliki alasan yang kuat untuk bersuka cita, yaitu karena Kristus lahir untuk saudara dan saya. Jalani kehidupan dan mulai rayakan perayaan-perayaan Natal dengan sukacita yang dari Tuhan, dan pastikan saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.